Selamat pagi, mohon dosen menyesuaikan. Kami dari kelompok 3, Prodi Administrasi Keimigrasian C akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai biografi singkat, di mana kami membandingkan dua tokoh internasional di Indonesia, yaitu kami memilih Ida B. Wells yang memiliki tujuan Journalist for Justice dan Dewi Sartika sebagai tokoh yang berpengaruh dalam bidang pelayanan publik. Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kelompok kami memperkenalkan diri secara individu. Next. Mohon izin perkenalan diri, Torni Muda Politeknik Imigrasi Angkatan 24, nama Teresya Berlian, absen 26, serta 3 rekan saya. Izin memperkenalkan diri, Taruna Muda, Politeknik Imigrasi, nama Rangga Dita Malik, absen 19. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Politeknik Imigrasi Angkatan 24, nama Ratu Arjuna Manggal Putra, absensi 20. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Politeknik Imigrasi, nama Muhammad Fadli Nugraha, nomor absensi 4. Sebelumnya kami akan membahas yang pertama terkait dengan dua perbandingan tokoh dari pelayanan publik itu sendiri, satu tokoh internasional dan satu tokoh dari Indonesia. Lalu kami akan mengambil pelajaran dari dua tokoh tersebut dan menyimpulkan pada akhir pemaparan. Berikut ulasannya. Next. Mohon izin menjelaskan tentang Ida B. Wells, di mana dia adalah seorang jurnalis, pendidik, dan aktivis hak sipil Afrika Amerika yang mengabdikan hidupnya untuk memperjuangkan keadilan sosial dan kesetaraan bagi semua orang, terlepas dari ras atau jenis kelamin mereka. Sepanjang karirnya, ia terlibat dalam berbagai bentuk pelayanan publik dan pekerjaan advokasi. Wells lahir sebagai budak pada 16 Juli 1862 di Holly Springs. Setelah Perang Saudara, dia kuliah di Rice College dan menjadi guru di Memphis. Dia adalah advokat vokal untuk gaji yang sama dan kondisi kerja yang lebih baik untuk guru Afrika Amerika, dan dia juga mendirikan taman kanak-kanak untuk anak-anak Afrika Amerika di Chicago. Wells juga seorang penulis dan jurnalis produktif yang menggunakan platformnya untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah ketidakadilan dan diskriminasi rasial. Dia memiliki dan mengedit dua surat kabar, yaitu Memphis Free Speech dan Highlight, serta Free Speech in Chicago, yang dia gunakan untuk melaporkan kasus hukuman mati tanpa pengadilan dan bentuk kekerasan lainnya terhadap orang Afrika Amerika. Selain pekerjaannya sebagai jurnalis dan pendidik, Wells terlibat dalam berbagai organisasi kemasyarakatan sepanjang karirnya. Pada tahun 1892, ia ikut mendirikan Women's Era Club di Chicago yang didedikasikan untuk mempromosikan hak pilih, pendidikan, dan kesejahteraan sosial bagi perempuan. Dia juga menjabat sebagai anggota Illinois Equal Rights League yang mengadvokasi hak-hak orang Afrika Amerika. Di kemudian hari, Wells terlibat dalam politik dan menjadi pembela hak-hak orang Afrika Amerika dan wanita. Dia mencalonkan diri untuk Senat Negara Bagian Illinois pada tahun 1930, menjadi wanita Afrika Amerika pertama yang mencalonkan diri untuk jabatan di seluruh negara bagian di Illinois. Meskipun dia tidak berhasil dalam kampanyenya, pencalonannya membuka jalan bagi generasi mendatang wanita Afrika Amerika dalam politik. Secara keseluruhan, kehidupan dan karya Ida B. Wells ditandai dengan komitmen yang mendalam terhadap pelayanan publik dan advokasi untuk keadilan sosial. Dia menggunakan platformnya sebagai jurnalis dan aktivis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentang kesadaran masalah ketidakadilan dan diskriminasi rasial. Dan dia adalah pembela hak-hak orang Afrika Amerika dan wanita yang tak kenal lelah. Warisannya terus menginspirasi dunia. Next. Baik, yang selanjutnya sebagai perbandingan tokoh dari Indonesia yaitu Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah seorang pendidik, feminis, dan aktivis sosial Indonesia yang mendedikasikan hidupnya untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan perempuan di Indonesia. Dewi Sartika dikenal sebagai tokoh pelayan publik yang berpengaruh terutama di bidang pendidikan dan keperawatan. Beberapa pengaruh Dewi Sartika sebagai tokoh pelayanan publik diantaranya yang pertama, kontribusi dalam pendidikan perempuan. Dewi Sartika mendirikan sekolah istri pada tahun 1907 yang mana memberikan kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia yang pada saat itu dianggap tidak layak untuk menerima pendidikan formal.
Kontribusinya dalam pendidikan perempuan sangat berpengaruh pada masanya dan menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan. Dewi Sartika berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan di Indonesia. Ia mendirikan sekolah keperawatan pada tahun 1912, yang mana memberikan pelatihan dan pendidikan bagi perawat Indonesia. Hal ini membantu meningkatkan standar dan kualitas keperawatan di Indonesia, serta memberikan kesempatan kerja bagi para perempuan. Yang ketiga, inspirasi bagi perempuan Indonesia. Dewi Sartika merupakan sosok inspiratif, terutama di bidang pendidikan dan pelayanan publik. Kontribusinya membuka kesempatan pendidikan pelatihan bagi perempuan Indonesia, memotivasi banyak perempuan untuk mengikuti jejaknya dan terlibat dalam pelayanan publik. Yang keempat, membantu memperkuat kesadaran nasionalisme. Melalui kiprahnya dalam pelayanan publik, Dewi Sartika juga turut membantu memperkuat kesadaran nasionalisme di Indonesia. Ia terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan kepentingan bangsa Indonesia dalam setiap tindakan dan keputusannya. Kerja advokasi Sartika melampaui isu-isu pendidikan dan perempuan. Ia juga seorang pengkritik vokal terhadap pemerintah kolonial Belanda dan kebijakannya terhadap rakyat Indonesia. Dia percaya akan pentingnya persatuan nasional dan identitas budaya yang merupakan pendukung kuat gerakan kemerdekaan Indonesia. Warisan Sartika juga menginspirasi orang hari ini, yang mana membuka jalan bagi generasi perempuan Indonesia yang mana di masa sekarang dan masa depan untuk mendapatkan akses pendidikan, peluang sosial, dan ekonomi yang lebih baik. Ia diperingati sebagai pahlawan nasional di Indonesia, dan hari kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Dengan kontribusinya di bidang pendidikan dan perawatan, serta inspirasinya bagi perempuan Indonesia, serta peran pentingnya dalam memperkuat kesadaran nasionalisme, Dewi Sartika menjadi tokoh pelayanan publik yang sangat berpengaruh dan dihormati di Indonesia hingga saat ini, khususnya bagi kalangan perempuan. Next. Sebelumnya, kelompok kami sudah membandingkan dua tokoh pelayanan publik dari internasional maupun domestik. Mohon izin untuk memberikan pemaparan terkait dengan pelajaran yang dapat diambil dari dua perbandingan tersebut. Karena ada pun beberapa pelajaran penting yang dapat dipetik dari kisah perjuangan Ida B. Wells dan Dewi Sartika dalam bidang pelayanan publik itu sendiri. Yang pertama, pasti pentingnya pendidikan sebagai kunci untuk meningkatkan kualitas hidup. Baik mulai dari Ida B. Wells maupun Dewi Sartika sangat sadar akan pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama kita sebagai perempuan. Kedua, mengabdikan diri dalam bidang pendidikan dan membuka sekolah-sekolah untuk orang-orang yang kurang mampu, terkhusus perempuan. Dalam hal ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa hal tersebut mengajarkan kita bahwa pendidikan adalah modal penting bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang kedua, terdapat perjuangan yang harus secara terus-menerus dilakukan, karena hal tersebut Ida B. Wells dan Dewi Sartika merupakan sosok perempuan yang gigih dalam menjalankan perjuangan mereka. Mereka berjuang dalam situasi sulit dan penuh tantangan, tapi mereka tetap gigih dan bersemangat untuk meraih tujuan mereka. Pelajaran ini mengajarkan kita bahwa perjuangan membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Hal tersebut mendorong kita agar tidak boleh berhenti saat menghadapi kegagalan. Lalu yang ketiga, kita harus sadar akan kesetaraan dan keadilan. Karena bahwasannya tersebut adalah hak setiap orang. Baik Ida B. Wells maupun Dewi Sartika adalah tokoh-tokoh yang berjuang untuk hak-hak perempuan dan kaum minoritas. Mereka percaya bahwa setiap orang berhak atas kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan itu sendiri. Pelajaran ini juga mengajarkan kita bahwa keadilan dan kesetaraan harus menjadi prioritas dalam pelayanan publik, dan kita harus berjuang untuk hak-hak setiap orang, terutama mereka yang kurang mampu. Lalu yang pelajaran terakhir, sebagai pelajaran inti, yaitu kita harus menjadi aktivisme sosial. Karena bosannya, aktivisme sosial dapat membawa perubahan positif, baik Ida Wells maupun Dewi Sartika adalah sosok yang aktif dalam berbagai organisasi maupun sosial serta politik. Mereka memanfaatkan keahlian dan pengalaman mereka untuk perubahan positif dalam masyarakat itu sendiri. Pelajaran ini mengajarkan kita bahwa aktivisme sosial adalah cara efektif untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat, dan kita harus selalu berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang positif. Next.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Kesimpulan dari pelajaran yang dapat diambil dari kisah perjuangan dari Ida B. Wells dan Dewi Sartika dalam bidang pelayanan publik dapat disimpulkan bahwa 1. Pendidikan merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas hidup dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang. 2. Perjuangan dalam pelayanan publik harus dilakukan secara gigih, konsisten, serta tidak boleh berhenti pada kegagalan. 3. Kesetaraan dan keadilan adalah hak setiap orang dan harus menjadi prioritas dalam pelayanan publik. 4. Aktivisme sosial adalah cara efektif untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat. Melalui contoh perjuangan dan dedikasi mereka, Ida B. Wells dan Dewi Sartika memberikan inspirasi bagi kita semua untuk terlibat dalam pelayanan publik dan berkontribusi pada masyarakat. Dengan cara positif, semua orang dapat mempelajari dan menerapkan pelajaran pembelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi pribadi lebih baik, memberikan dampak positif pada masyarakat. Terima kasih. Sekian pemaparan singkat mengenai perbandingan kedua tokoh yang berpengaruh dalam bidang pelayanan publik. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami minta maaf jika ada salah kata. Kami tutup. Terima kasih dan selamat pagi.